Selamat pagi Bapak Saudara yang diberkati dan tentunya dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam program Sapaan Kasih hari ini, hari Sabtu 27 September. Tuhan akan berkenan memperkatakan, memperdengarkan kebenaran firman-Nya hari ini dari Zakaria 8 ayat 13 dan Yohanes 6 ayat 33. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini ya Tuhan, Engkau telah menyiapkan kami kebenaran firman Tuhan untuk kami baca, simak dan renungkan bersama ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon pengurapan dari kuasa Roh-Mu yang kudus akan menolong mengurapi kami semua untuk memberikan inspirasi, tuntunan yang benar sehingga kami dapat mengerti, memahami dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya hamba-Mu yang akan menyampaikannya, biarlah Tuhan juga akan menolong dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, baik hati, pikiran, mulut, lidah hamba-Mu, sehingga apapun yang disampaikan sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya bacakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan terambil dari Zakaria 8 ayat 13. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Yohanes 16 ayat 33. Yesus berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita cermati kedua firman ini, baik dari Zakaria 8 maupun dari Yohanes 16, di sini berbicara atau menekankan masalah hati kita, gitu ya. Nah, hati kita tentu kita harus senantiasa jaga di dalam kehidupan kita sebagaimana firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan itu sumbernya ada di dalam hati kita. Nah, tentunya di dalam kita menjalani kehidupan kita, apalagi kita harus mengiring Tuhan sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus, tentu tidak mudah, begitu ya, menjalani pergumulan kehidupan kita di dunia ini. Begitu banyak tekanan-tekanan, ujian, pencobaan yang harus kita hadapi, dan juga yang harus kita lawan, yang harus kita menangkan di dalam kehidupan kita. Nah, berdasarkan itu saya memberikan tema ya, renungan kita pada hari ini yaitu no pressure, no diamond. Tidak, kalau tidak ada tekanan, kalau tidak ada ujian, tidak ada cobaan, penindasan, tentu tidak akan ada emas, intan, berlian muncul di dalam kehidupan kita, gitu ya. Ada juga ungkapan no cross, no crown. Kalau tidak ada salib, tidak akan ada mahkota ya. Kalau kita mengikut Yesus, tidak siap mengikut salibnya Tuhan, tentu tidak akan mendapat mahkota kehidupan, gitu ya. Demikian juga no pain, no gain, gitu ya. Kalau tidak ada penderitaan, tidak akan ada kemuliaan. Demikian juga no proses, no progress. Kalau kita tidak mau diproses di dalam kehidupan kita, di dalam kita mengikuti Tuhan, tidak akan ada progres di dalam kehidupan kita, tidak menuju kepada kemajuan, begitu ya, di dalam kehidupan kita, tidak akan mengalami pertumbuhan iman. Nah, iman kita itu perlu diproses, dimurnikan di dalam Tuhan. Artinya kita ini siap menderita di dalam setiap pergumulan kita. Tentu
menderita dalam hal kebenaran gitu ya. Tetap ada trek-trek jalurnya Tuhan. Tentu di dalam mengikuti kebenaran, trek firman Tuhan tentu kita akan memikul salib kita. Kita harus siap memikul salib kita sendiri ya. Beda dengan salibnya Tuhan Yesus, dia memikul salib yaitu dosa seluruh dunia. Namun kalau kita diminta oleh Tuhan yaitu memikul salib kita sendiri, tentu di dalam memikul salib itu tidak akan mudah tentunya ya. Tapi di dalam semuanya itu Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita dapat menanggungnya. Nah, di dalam kita memikul salib itu tentu kita harus menjaga hati kita, menjaga kehidupan kita. Kita harus tidak mau dikontaminasi oleh sakit hati begitu ya. Karena tadi poinnya itu hati, tentu ada gangguan-gangguan di hati kita yang akan merintangi kehidupan kita untuk progres, untuk maju di dalam Tuhan. Oleh karena itu kita harus melawan sakit hati kita sebagaimana Ayub pasal 5 ayat 2 ya. Dan juga tinggi hati yang kedua. Tinggi hati yaitu congkak, sombong, angkuh begitu ya. Di dalam Amsal 16 ayat 5 ya, kita harus mengalahkan kecongkakan, ketinggian hati kita. Demikian juga apa yang harus dihindari lagi yaitu panas hati. Mazmur 37 ayat 8 ya. Jangan cepat panas hati di dalam menghadapi setiap penderitaan, pergumulan kehidupan kita. Yang keempat yaitu kita harus mengalahkan iri hati kita ya. Iri hati, dengki kita. Amsal 23 ayat 17. Dan yang kelima yaitu kita mengalahkan tawar hati. Kalau kita tawar hati maka kecillah kekuatan kita ya. Amsal 24 ayat 11. Demikian juga kita harus menghindari kekerasan hati kita. Kalau kita memiliki hati yang keras tentu kita tidak mau dihajar, dididik, diperbaharui oleh Tuhan. Kita harus siap dididik, artinya melembutkan hati kita dan tidak mau dikuasai oleh hati yang keras. Ibrani 6 ayat 8 ya. Selanjutnya juga apa yang harus kita hindari yaitu kecil hati, yaitu pedih hati. Amsal 15 ayat 13b ya. Nah, itulah penyakit-penyakit hati kita yang harus kita lawan di dalam kita mengikuti Tuhan, di dalam kita menderita, memikul salib di dalam Tuhan. Jadi kita harus selalu siap menderita di dalam kebenaran, di dalam penganiayaan yang kita lalui di dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi Tuhan Yesus telah mengalahkan semuanya itu, dikatakan di sini ya. Yesus berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi ada begitu banyak tantangan di dunia ini ya, termasuk juga sakit, penyakit. Semuanya itu punya nama di dunia ini ya. Namun Tuhan Yesus telah mengatakan nama apapun yang ada di seluruh dunia ini sudah bertekuk lutut, sudah dikalahkan oleh nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, oleh karena itulah kita harus senantiasa mengalahkan semua hal-hal yang merintangi kehidupan kita dan termasuk juga penganiayaan, penderitaan yang harus kita hadapi, kita kalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam arti kita harus senantiasa bergantung kepada Tuhan Yesus, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semua penderitaan apapun bentuknya yang harus kita hadapi, baik pada masa ini dan masa-masa yang akan datang, kita tidak akan dikalahkan oleh setiap penderitaan, penganiayaan, tekanan, ujian, cobaan tersebut, karena kita telah bergantung kepada nama Yesus. Nama Yesus telah mengalahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Oleh karena itu kita selalu mengandalkan dan fokus kepada nama Yesus sehingga kita dapat menang sampai akhir. Tuhan Yesus mengatakan dalam firman-Nya, barang siapa menang sampai akhir, dia akan mendapat mahkota kehidupan.
Ya, kita amini renungan firman ini dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 438 bait 1, apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Dengan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan akan kami pada hari ini supaya kami jangan takut ya Tuhan di dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan kami. Engkau yang selalu siap menguatkan hati kami di dalam setiap ujian, pencobaan, tekanan yang harus kami hadapi sebagai anak-anak Tuhan di dalam kami mengikut Engkau di dunia ini. Biarlah firman-Mu Tuhan, Roh-Mu yang kudus juga menguatkan akan kami di dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Sehingga kami dapat memenangkan setiap lawan-lawan kami, musuh-musuh kami, kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengalahkan, yang ingin menjatuhkan kami. Namun kami bisa menang di dalam semuanya itu oleh karena kami selalu berseru, bergantung kepadamu Tuhan. Pada hari ini juga Tuhan, kami tidak berjalan dengan kekuatan diri kami sendiri. Kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan, membutuhkan firman dan Roh-Mu yang kudus akan menuntun perjalanan kehidupan kami, sehingga kami dapat memenangkan setiap pergumulan yang harus kami hadapi pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat semua keluarga kami berdoa buat jemaat Tuhan di Kristus Kasih ini ya Tuhan. Tentu kami semua memiliki berbagai bentuk, berbagai macam pergumulan kehidupan kami, baik itu masalah keluarga kami, baik itu masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah sosial lainnya ya Tuhan. Engkau sendiri yang tahu secara detail. Itu biarlah Tuhan akan memberikan pencerahan, pertolongan kepada kami warga jemaat Tuhan, sehingga kami dapat menanggungnya bersama-sama dengan Tuhan dan kami dapat mengalahkan semuanya itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan buat pembangunan gereja Tuhan, Jemaat Kristus Kasih pada saat ini yang masih berlangsung. Kiranya Tuhan memberkati ya Tuhan semua para pekerja di tempat ini, memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka dapat melakukan tugas-tugas mereka sampai nanti pada akhirnya. Itu biarlah Tuhan akan membuka jalan bagi kami jemaat-Mu ya Tuhan untuk mengcover semua dana-dana yang masih kurang yang kami butuhkan. Biarlah Tuhan membuka hati kami semua, sehingga semuanya itu dapat terpenuhi dengan baik dan selesai tepat pada waktunya Tuhan, dan gedung gereja ini dapat kami pakai untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian kami berdoa dan bersyukur di atas nama satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, demikian sahabat kasih pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.